Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemuliaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sama-sama hadir di Masjid As-Sakinah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang Allah ridhoi. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang Allah berikan penuh dengan kenikmatan. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan dari rumah sampai di rumah Allah ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan singkatnya waktu, sebagaimana yang ayat yang kita baca tadi, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini ada dua unsur, perintah sholat dan perintah kurban. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ini ada dua peristiwa, ada dua ibadah yang mungkin tidak asing bagi kita. Yang pertama, ibadah haji. Ibadah haji itu hanya ada di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Mei, bukan di bulan Januari, tapi hanya ada di bulan Zulhijjah. Kemudian kurban juga ada di bulan Zulhijjah, tidak ada di bulan yang lain. Kalau menyembelih sapi, menyembelih domba, itu di selain bulan Zulhijjah ya boleh. Tapi yang namanya kurban itu hanya ada di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama kita membahas tentang ibadah pertama, haji, yang ada di bulan Zulhijjah. Saat ini informasi jamaah haji sekarang masih melaksanakan rukun dan wajibnya haji. Kota Kediri insya Allah aman, sehat semua. Amin. Dan tidak ada sesuatu halangan apapun. Sampai saat ini informasi masih menunggu untuk tawaf wada, dijadwal tawafnya. Nah mungkin
hari ini selesai pelaksanaan ketua pada. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan haji, memang haji itu wajib termasuk rukun Islam. Wajib haji itu tidak sama dengan wajibnya sholat, wajibnya puasa. Kenapa demikian? Karena haji itu kewajibannya ia diperintah langsung oleh Allah, tapi hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dikira istitoah, bahasa Arabnya ada kemampuan di sana. Istitoah itu adalah kemampuan, bukan hanya kemampuan secara ada duitnya, tapi lebih dari itu jamaah haji tahun ini yang dititik beratkan adalah istitoah kesehatan. Kesehatan di nomor satu kan, itu haji. Kenapa demikian? Karena haji itu ibadah fisik. Jika orang yang tidak bisa ngopeni awak dhewe, ngopeni ya, merawat awak dhewe, nekat untuk pergi haji, saya yakin banyak merepotkan yang lainnya. Oleh karena itu, jika istitoah salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka hukumnya wajib tadi menjadi gugur. Tidak ada kewajiban itu. Berbeda orang yang mampu dalam arti kata finansialnya, mampu kesehatannya, ada kesempatan untuk berangkat, tapi dia tidak mau berangkat, ujuk-ujuk jatuh miskin. Ini berbeda ceritanya. Kalau dibuat pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dia mampu untuk berangkat haji? Semuanya mampu dia miliki, tapi dia tidak mau berangkat haji. Kalau seperti itu, hukum bagi mereka itu tetap wajib haji. Berbeda dengan kita yang mau berangkat haji, keinginan besar, tapi finansialnya nggak punya, uangnya nggak punya, kemudian juga kesehatannya juga nggak ada, maka itu gugur kewajiban hajinya. Nah, bagi yang pertama tadi tetap wajib haji. Kenapa? Dia sudah ada kewajiban awal tadi. Maka Bapak Ibu, jika kita punya uang saat ini, tanah kita punya, mobil sudah punya, bojone hiasannya, tangan ini gelang ini penuh, cincin semua jari punya, belum daftar, hati-hati. Belum ada kewajiban di situ. Maka daftar haji saat ini sangat mudah, hanya 25 juta. Kalau sudah daftar, ya sudah, berarti kewajibannya sudah gugur. Umpama dia meninggal, kewajibannya sudah gugur, gak ada tuntutan, gak ada persidangan di hadapan Allah. Gitu. Nah, yang banyak keliru, itu ngoyo itu apa maksudnya? Maksa. Jadi karena seolah-olah haji itu dipaksa, sudah daftar berusaha, usahanya sampai terlalu usahanya apa? Merubah data, kemudian merubah identitas. Akhirnya apa? Supaya cepat berangkat. Padahal kemabruran seseorang yang untuk berangkat haji itu bukan hanya mabrurnya itu bukan hanya di Mekah sana. Sering saya
informasikan kepada jamaah haji. Kemabruran kita yang berangkat haji itu bukan hanya di Mekah dan Madinah saja. Kemabruran orang yang berangkat haji itu, gelar dia mendapat mabrur dan mabrurah itu semenjak dia daftar. Sudah daftar, bayar 25 juta, menunggu sampai 35 tahun. Menunggu ini kan sabar toh, menunggu dari tahun ke tahun ke tahun. Ya mungkin sudah 10 tahun informasi tanya ke Kemenhan sana, Pak saya sudah kapan berangkatnya? Tanya, sudah tanya ya Maret. Lah itu rangkaian rentetan kita menjemput haji yang mabrur tadi. Apalagi ketika sudah siap berangkat, ketika diperiksa kesehatannya, kan syarat untuk daftar niku adalah istitoah kesehatan dulu. Syarat untuk pelunasan, syarat untuk melunasi haji itu harus ada cek kesehatan dulu. Jika cek kesehatannya lulus, maka dia bisa melunasi. Jika dia tidak ada cek yang kesehatannya tidak lulus, cek kesehatannya ada masalah, intinya tidak istitoah kesehatannya, maka dia mau pelunasan itu tidak bisa. Kalau nggak bisa melunasi berarti nggak bisa berjalan. Lagi Pak, ketika diperiksa kesehatan, menurut dokter ini tidak istitoah, tidak boleh berangkat. Akhirnya protes yang bersangkutan. Alasannya apa? Usaha. Alasannya usaha. Protes ini yang tidak tanggung-tanggung sampai mau mengadukan kita ini ke pengadilan, mau menggugat kita ini selaku pelaksana haji di Kota Kediri ini sampai itu main-main Pak. Saya ini sudah 15 tahun nunggu. Kok masalah kesehatan saya nggak diluluskan? Saya nggak istitoah, saya sehat. Akhirnya mengeluarkan kata-kata yang nggak enak, mengeluarkan emosi yang di hadapan orang banyak. Saya banyak tanda tanya, Masya Allah. Bagaimana kita mau meraih haji yang mabrur kalau langkah awal kita sudah salah? Bapak Ibu saya muliakan, jadi rentetan mengambil predikat mabrur itu dari mulai kita daftar tadi. Akhirnya si orang ini tadi kita berikan penjelasan, kita berikan uraian yang kira-kira masuk pada dirinya, lambat laun ia menerima. Itu proses. Jadi haji niku tidak hanya cukup ada uang tapi yo sehat. Kemudian ada uang yo sehat tapi dalam perjalanan tidak aman. Contoh tahun ini di Timur Tengah itu kayak mercon ya, terbangan di atas itu, mengkhawatirkan. Ini aman apa tidak? Jika waktu itu pemerintah ngomong tidak aman, maka haji nggak berangkat. Karena di situ ada dalam perjalanannya. Nah karena tahun ini aman, walaupun tidak jalur yang semestinya, jalur yang lain, maka haji tahun ini tetap berangkat. Dengan konsekuensinya 1 jamaah tambahan, karena afturnya naik, bensinnya naik pesawat itu. Pakai bensin di pesawat. Jadi minta 1 pesawat itu 1 jamaah setelah pelunasan ditarik minta 8 juta 1 jamaah. Kalau tidak nambah 8 juta maka berangkat tahun ini. Akhirnya semuanya
tidak dibebani oleh jamaah, semuanya itu ongkos tambahan after pesawat itu dibebankan oleh pemerintah sekitar 1,2 triliun untuk tambahan pesawat. Ini peristiwa haji tahun ini. Alhamdulillah jamaah haji kita sudah sampai di sana. Kita menunggu pemulangan. Insya Allah kota Kediri pulangnya tiba di Bandara Juanda itu tanggal 1 Juli. Masih lama ini. Ini belum 1 Juni toh. 1 bulan penuh selesai. Insya Allah 1 Juli penjemputan jamaah haji kota Kediri. 1 Juli, bukan 1 Juni. Kalau 1 Juni, kloter pertama sudah pulang dia. Karena kita kloter terakhir, maka dia berakhir mulai kita pulang. Insyaallah tanggal 1 Juni. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu masalah haji. Jadi monggo yang punya harta yang daftar selamat juga. Pun haji sudah selesai. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang kurban. Kurban ini ada sejarahnya, dan ritual haji dan kurban itu tidak bisa terlepaskan, tidak bisa terpisahkan antara peristiwa haji dan kurban. Sebabnya apa? Sebab peristiwa haji dan kurban itu rentetan dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu kononnya ceritanya orang yang sangat kaya. Dalam sejarah itu punya hartanya itu kalau kambing itu lebih dari 1.000 hartanya Nabi Ibrahim. Kemudian onta lebih dari 100, sehingga waktu itu Nabi Ibrahim itu kalau saat ini ya miliarder, orang kaya banget. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim ini sedang di tengah-tengah hartanya tadi, pengembala itu, ada orang tanya, "Ya Ibrahim, kok sebegitu banyaknya ternak jadinya, onta, lembu, kemudian macam-macam. Ini kok milik jenengan tenan orang?" Jawab Nabi Ibrahim, "Semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma diamanahkan kepada saya. Jangankan harta yang saya begitu banyak ini, kalau saya punya anak." Waktu itu Nabi Ibrahim sudah hampir 80 tahun, usianya baru dikaruniai putra Nabi Ismail alaihissalam. "Kalau saya Allah anugerahkan putra," kata Nabi Ibrahim, "Allah ingin mengambilkan, ya saya kasih." Karena Nabi Ibrahim itu kalau dia mau makan itu nggak bisa sendiri, Pak. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu makan pasti mencari orang-orang dulu baru ngajak makan bareng-bareng. Dan setiap hari iwaknya ya putus nih. Dan tidak pernah Nabi Ibrahim makan sendirian. Pasti mengajak tamu-tamu orang-orang makan bareng-bareng. Akhirnya Nabi Ibrahim itu Khalilullah gelarnya. Ada suatu riwayat dengan ada cerita Khalilullah itu, gelar Khalilullah, malaikat, semua malaikat itu kagum. Kok ada orang hamba Allah yang julukan Allah kepada yang bersangkutan adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya, Nabi Ibrahim itu. Akhirnya malaikat turun, eto-eto tamu masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Akhirnya dari karena tamu datang, dibelilah putus, dijamu,
dihidangkan, setelah disuruh makan, malaikat gak mau makan karena malaikat yang makan. Akhirnya di cerita saya ini bukan manusia biasa, karena saya utusan Allah. Ingin menanyakan tentang gelar yang Anda sandang itu Khalilullah. Kok iyo ono manusia kekasih Allah? Akhirnya malaikat itu tanya-tanya. Kata Nabi Ibrahim sama dengan jawaban yang pertama tadi. Jika saya punya anak, Allah merintahkan saya mengorbankan anak saya korbankan. Jangankan harta. Akhirnya berlanjut, usia Nabi Ibrahim 80 tahun. Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang ganteng, yang cerdas, yang bernama Ismail. Itu dari istri Siti Hajar. Kalau Siti Syarah, Nabi Ibrahim dikaruniai putra namanya Ishak. Ishak dan Ismail semuanya menjalurkan keturunan Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi Ishak ini keturunan dari Bani Israel, Nabi Ismail terus ke bawah sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Ketika berjalannya tahun demi tahun, Nabi Ibrahim mendapat seorang putra, kira-kira usia 7 tahun, usia Nabi Ismail. Kalau 7 tahun itu putra kita ya kayak-kayaknya, Masya Allah, enak, salam itu ya. Bapak-bapak enak usianya 7 tahun, anaknya anak mulia, modal anak. Rasanya Masya Allah, sayang banget. Sudah 80 tahun mendambakan seorang putra. Akhirnya ketika usia Nabi Ismail 7 tahun, maka ada isyarah. Isyarah itu Allah menagih janji Nabi Ibrahim. Ternyata ucapan yang bertahun-tahun silam yang dilontarkan Nabi Ibrahim itu termasuk nazar. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan nazar. Jika kita ada niat, ya Allah, jika anak saya nanti lulus, saya mau puasa 2 bulan, umpama. Ketika anaknya benar-benar lulus, wajib puasa 2 bulan. Itu namanya nazar. Kalau nanti anak saya diterima di perguruan tinggi, saya akan kurban tahun besok. Maka tahun besoknya wajib kurban. Itu artinya nazar. Tapi berbeda kalau nazar, orang kurban nazar, maka kalau dia nazar kurban itu dia nazar, maka daging kurban itu tidak boleh dia makan sedikit pun, karena kurbannya kurban nazar. Tapi kalau kurbannya gak nazar, maka boleh yang kurban itu makan daging hewan yang disembelih, boleh. Singkat cerita, Nabi Ibrahim tadi ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun, maka Nabi Ibrahim ditagih janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memuji Allah, ingin memamerkan kepada malaikat, inilah hamba Ibrahim yang digelar Khalilullah. Sekarang saya ingin memproklamirkan, saya ingin membuktikan benar aku enggak gelar Khalilullah itu pada Nabi Ibrahim. Maka di dalam surah As-Saffat Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam." Ketika Nabi Ismail
usia yang enak dipandang, gemes. Usia gemes itu ya usia sekitar 7-8 tahun. Nabi Ibrahim qala ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim dipanggil putranya yang usia 7 atau 8 tahun, Ismail, wahai anakku, tadi malam nak, bapak mimpi nak. Mimpi apa pak? Mimpi menyembelihmu. Nabi Ibrahim mengungkapkan itu kepada anak yang kecil. Lantas Nabi Ibrahim melanjutkan, inni adba'uka fanzur ma tara. Wahai anakku, dengan mimpi itu maka pikirkan apa pendapatmu. Bapak Nabi Ibrahim menceritakan anaknya, aku mimpi menyembelihmu nak. Sekarang aku minta tolong, piye pendapatmu? Lantas Nabi Ismail spontan menjawab di dalam Al-Quran, qala ya abatif al-matu maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, Masya Allah, wahai bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada jenengan, Pak. Ya lakukan ya Allah. Wahai bapakku, kata Ismail, laksanakan, karena itu perintah Allah. Insya Allah bapak menemukan aku seorang anak menjadi orang, termasuk orang yang sabar. Bayangkan dalam peristiwa ini, ayat ini menggambarkan kepada kita musyawarah antara bapak dan anak. Tidak diduga-duga jawaban anak mendukung perintah Allah yang diperintahkan kepada bapaknya untuk menyembelih dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam kitab Al-Hajj ini dituturkan bahwa Ismail itu lambang dari sesuatu yang kita cintai. Ismail itu anak semua kita yang hadir di sini. Anak model opo wae, yo nangkal, yo manut, yo greget, no. Pokoknya anak orang tua tetap sayang. Apalagi anak masih usia kecil, usia 7 tahun. Jangankan orang tua sendiri, orang lain saja melihat anak usia itu sangat sayang. Apalagi orang tua sendiri. Tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya. Tidak ada orang tua yang kepengen cita-citanya anakku ben soro, tahu? Ben bapak ibumu nak sing soro, awalmu gak usah. Mana tahu? Halo? Gak ono nak, orang soro lain. Bapak senang orang soro lain gak apa-apa. Gak ono toh? Di dalam kitab Al-Hajj itu dijelaskan bahwa Ismail itu merupakan simbol yang disayangi, yang dicintai manusia umumnya. Nah sekarang ini
Kita nggak mungkin Allah perintah dia beli anak, itu nggak mungkin. Kalau ada mimpi, nak, bapak tadi malam mimpi turun di masjid As-Sakinah, mulai di rumah ya. Kalau mimpi nak, mimpi apa pak? Mimpinya beli awak nak. Bapak ya kocok ya. Anak jawab, saya tahu. Enak kan? Bapak kemudian bapak ini mau membeli anak. Soalnya jawaban itu, peristiwa itu nggak ada. Hanya berlaku pada Nabi Ibrahim. Ismail itu diidentikan dengan yang kita senangi di dunia ini. Apapun yang kita senangi, macam-macam pak, bojo termasuk yang kita senangi, anak termasuk, harta benda termasuk, pangkat dan jabatan termasuk, semua yang kita miliki, semua yang kita cari di dunia ini pasti kita sayang padanya. Identiknya manusia itu, kalau dia sudah cinta, kalau dia sudah sayang, iman. Yang kita sayangi, jika Allah meminta, jika Allah mau mengambilnya, kita ikhlas atau tidak? Kebanyakan manusia itu, kebanyakan kita itu orang pati ikhlas. Contoh ya memang manusia itu kan sedih itu ya manusiawi, namun itu dia tak mau ya. Serang kering. Saya ulangi, Ismail itu adalah identik dengan yang kita cintai. Maksudnya kenapa? Allah memuji Nabi Ibrahim dengan orang yang paling Nabi Ibrahim sayang di dunia ini adalah putra, karena sudah 80 tahun usianya baru dikaruniai anak. Yang paling Nabi Ibrahim cintai untuk dikorbankan, dia dikorbankan demi perintah Allah, demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zaman saat ini Pak. Kita punya apa saja yang kita cintai, kalau bisa demi Allah, dengan nama Allah kita bisa berbuat yang terbaik, mengorbankan yang kita cintai. Contoh saja sholat Jumat, bapak-bapak ini sholat Jumat, sholat 1, 2, 3, pas khutbah dikumandangkan khutbah, datang kotak toh, dari sebelah kiri kanan kotak, Senayan kotak, keluarnya dompet itu isinya ada duit 5.000, 2.000, 10.000, 100.000, 50.000. Yang dikeluarkan untuk kotak mobil 100. Pilihannya banyak Pak. 2.000, 5.000, 10, 50, 100. Yang kedua di mana? Cocok. Masjid As-Sakinah, keluar dari dompetnya kota itu 100.000. Alhamdulillah. Jadi contoh Sakinah. Biasanya kalau masjid-masjid yang di sana pilihannya 5, mungkin ngambil ya karena di sawang uang jika kita pakai 2.000 ngambil 5.000. Iya kan? Yang 100.000 masuk lagi. Padahal yang kita cintai yang mana Pak? 100 kalau 5.000 yang kita cintai yang mana? 100. Hah? 100 ya? Kalau 100.000 kita keluarkan, berarti sama halnya kita korbankan yang kita cintai demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yo Pak, yo 100 terus ya, duit ini 100 terus piye? Ya toh? Kadang-kadang kita itu memandang rezeki itu duit tok. Pokoknya ibu-ibu, rezeki itu duit tok. Ya toh? Padahal Pak,
Kita itu tidak ada celah sebetulnya. Hidup kita itu susah, gak ada celah. Untuk apa ya? Susah itu dong. Sebenarnya apa? Nikmat yang Allah berikan ini ya Allah luar biasa. Iso melaku. Makanya ada nikmat, ada 3 nikmat jika kumpul dalam satu orang, 3 nikmat kumpul, ada 3 nikmat ini, orangnya pasti akan bahagia. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat sehat, yang ketiga nikmat kesempatan. Iman, sehat. Sehat ini ternyata Pak melebihi daripada duit. Gak duit tapi sehat bisa oleh duit. Cek, benar ya? Nikmat sehat ini adalah nikmat yang tinggi nilainya. Kadang-kadang awak dia sehat, gak duit susah ya. Geremeng, kami mau disalahi ya. Gitu. Kami mau kena sebenarnya salah terus berdoa. Gak enak duit. Padahal nikmat sehat itu merupakan nikmat yang besar. Iman, sehat, punya kesempatan. Kesempatan itu Pak gak bisa terulang 2 kali. Contoh kesempatan sholat subuh pagi ini loh. Dari mulai kita sholat sunat tahiyatul masjid tadi, kemudian kita sholat sunat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, subuh malam Pak. Sampai kita mati besok tidak bakalan kita ketemu subuh tadi. Ngulang waktu itu gak bisa. Maka ada pertanyaan, yang paling jauh dari kita itu apa? Yang paling jauh adalah waktu lampau. Subuh malam berbahagia orang yang sholatnya jamaah, kemudian sholat sunat qobliyah subuh, zikir sampai saat ini. Sebenarnya apa? Subuh tadi gak bisa diulangi. Maka kesempatan itu adalah nikmat 3 ini tadi. Iman, sehat, dan ada kesempatan. Kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Awalnya sehat, waktu subuh langsung Pak Grekes, langsung kemonnya ditendang semuanya, langsung ke kamar mandi, ke masjid. Kalau nggak dipaksa, kesempatan itu terbuang begitu saja. Yang rugi kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kesimpulannya bahwa di bulan Zulhijjah ini ada 2 ibadah, ibadah haji. Ibadah haji itu bagi orang-orang tertentu, kurban juga bagi orang-orang yang tertentu. Dan kurban, ingat kurban ini tidak seperti haji. Enek kocok-kocok dari kantor itu, Mas, ayo kurban. Loh, kurban? Iya kurban. Loh, kulo wes tahun ini. Tahun ini wes kurban, masa saya kurbannya? Dikira kurban itu seumur sekali. Untuk haji. Pada kurban itu kita usahakan setiap tahun, Pak. Setiap tahun. Karena rasa syukurnya kita kepada Allah itu kita buktikan. Yo abot, abot, tapi itulah letak cinta kita, letak kita mengharapkan ridhonya Allah. Seberat apapun kalau itu panggilan Allah, kita paksakan diri kita untuk melakukannya. Contohnya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kurang dan lebihnya, karena kayaknya sudah kelihatan dari sini, Ibu di belakang Ibu. Gak enak kalau sudah sampai kedinginan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, Amin. Allah berikan kelancaran, pulangnya nanti dalam keadaan selamat, Amin. Kemudian dan serta pulangnya juga mendapatkan dan membawa gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Jadi orang mabrur itu gampang diterima, Pak. Jadi cowok-cowok
pernah haji. Yang pertama, sepulang haji dia loman, tambah loman. Loman itu gak harus harta. Senyum itu yang merupakan loman. Ini pulang haji cemberut ya tuh, gak tahu senyum. Senyumnya angin apalagi harta ya tuh. Aduh. Jadi ciri-ciri kita yang dibaca-baca pulang haji itu, yang pertama dia loman, loman senyum, loman tenaga, loman pikiran, loman harta. Yang kedua, ibadahnya antara sebelum dan sesudahnya ada perbedaan. Tambah kenceng, dulu zamannya maghrib tok, pulang haji tambah subuh. Itu luar biasa. Ada peningkatan. Dulu ke masjid Jumat tok, nah saat ini tambah malam Jumat dan Jumat. Berarti ada peningkatan. Itu ciri-cirinya mabrur. Yang ketiga, ciri-ciri orang mabrur itu hidupnya itu bermanfaat bagi yang lain. Hidupnya itu bermanfaat bagi sekitarnya. Jika dia menjadi imam disenangi makmum. Jika dia menjadi RT, dia menjadi RT disenangi rakyatnya. Jika dia menjadi kepala keluarga, anak, istri sangat luar biasa menjadi tauladan keluarga sendiri. Ketiga ini ciri-ciri saudara-saudara kita yang ketika dia pulang mendapat gelar haji yang mabrur dan mabrur. Tapi umpomo tidak seperti itu ketika dia pulang, jangan langsung ngomong mbak sampai aku gak mabrur, gak ono belas perlu niki pulang haji tambah pelit, senyum gak tahu, bantu wong gak tahu, ya loh, ke masjid gak tahu. Jangan langsung diproses. Itu cuma ciri-ciri secara umum, tapi kita nggak tahu hatinya orang itu. Allah memberikan hidayah itu kita nggak tahu. Itu secara umum. Maka jadi ini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'ab. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami' umuri dunyawiyah wad diniyah wa hassil muradana bil khair ya Allah, wa hassil muradana bil khair ya Allah, wa hassil muradana bil khair. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasbir waqtana zai imanana wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya